Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan menjadi penyelamat kalian dalam kehidupan ini. Selain memiliki jalan cerita yang sangat menarik, kisah ini juga mengandung pelajaran hidup yang sangat penting untuk kalian dengar. Pelajaran yang harus sekali kalian dengar, setidaknya sekali seumur hidup. Maka dari itu, simaklah kisah ini sampai akhir, agar pesan di dalamnya bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah padang savana yang luas dan terbentang sejauh mata memandang, hiduplah berbagai macam hewan. Dari yang bertubuh besar dan kuat seperti gajah dan singa, hingga yang kecil dan nyaris tak terlihat seperti serangga. Di tempat itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang sudah terbiasa. Hewan besar berkeliaran dengan tenang, sementara hewan kecil hidup di sela-sela, menghindari bahaya sambil mencari cara untuk bertahan hidup. Di antara para hewan kecil itu, ada seekor nyamuk. Tubuhnya kecil, rapuh, dan hampir tak berarti jika dibandingkan dengan hewan lainnya. Namun, nyamuk itu memiliki satu kelebihan yang membuatnya berbeda. Ia sangat lincah dan cerdik. Setiap hari ia terbang mengelilingi savana, mencari makan dengan cara yang sama, menghisap darah hewan-hewan besar. Hal yang bagi banyak makhluk kecil terasa mustahil, justru menjadi rutinitas biasa baginya. Ia mendekati gajah tanpa rasa takut. Ia mengitari tubuh kerbau tanpa ragu. Bahkan terhabak singa, sang raja hutan, ia tidak merasa gentar. Baginya, hewan-hewan besar itu bukanlah ancaman. Mereka terlalu lambat, terlalu besar, dan terlalu mudah dikelabui. Berkali-kali ia berhasil menghindari serangan. Berkali-kali pula ia lolos dari bahaya tanpa sedikit pun terluka. Pengalaman-pengalaman itu perlahan membentuk sesuatu dalam dirinya. Rasa percaya diri yang semakin besar. Suatu hari, saat matahari berada tepat di atas kepala, menyinari savana dengan panas yang menyengat, nyamuk itu terbang seperti biasa, mencari makan. Namun di tengah perjalanannya, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sekelompok hewan kecil tampak berkumpul di atas sebuah batu besar, di bawah naungan pohon yang rindang. Tempat itu menjadi salah satu titik teduh di tengah hamparan panas savana. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Ia melihat ada semut, kumbang, kepik, dan berbagai serangga lain berkumpul di sana. Mereka tampak serius, seolah sedang membahas sesuatu yang penting. Nyamuk itu pun ikut mendekat, lalu hinggap di salah satu sisi batu. Awalnya ia hanya ingin mendengar, namun semakin lama, pembicaraan itu terasa semakin menarik. Mereka sedang membahas satu hal yang sederhana, namun penuh makna, tentang siapa yang paling kuat, tentang siapa yang paling berani. Dan tanpa disadari, nyamuk itu mulai merasa bahwa ia punya jawaban atas pertanyaan itu. Di atas batu besar itu, suasana terasa semakin hidup. Masing-masing hewan kecil mulai menyampaikan pendapatnya, mencoba membuktikan bahwa dirinya adalah yang paling kuat dan paling berani. Seekor kumbang menjadi yang pertama angkat suara. Ia menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa dirinya adalah makhluk paling kuat di antara mereka. Bukan tanpa alasan, ia mampu mengangkat beban berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh hewan besar sekalipun. Beberapa hewan kecil mengangguk setuju. Kekuatan kumbang memang bukan hal yang diragukan. Namun tak lama kemudian, kumbang itu mengakui sesuatu. Meski kuat, ia tetap merasa takut, terutama pada singa. Baginya, singa adalah ancaman nyata. Satu gerakan saja sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar itu, seekor semut ikut menyelah. Ia mengatakan bahwa kekuatan bukan hanya soal mengangkat beban. Kekuatan juga soal strategi dan kerjasama. Semut menjelaskan bahwa koloninya mampu melumpuhkan hewan besar tanpa mereka sadari. Mereka bisa menggigit, menyusup, dan menyerang dari banyak arah sekaligus. Itu adalah kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang tidak terlihat tapi sangat mematikan. Beberapa hewan kembali mengangguk. Apa yang dikatakan semut juga tidak salah. Namun, seperti halnya kumbang, semut pun memiliki ketakutan. Ia mengakui bahwa gajah adalah musuh yang paling ia hindari.
Dengan satu pijakan saja, seluruh salang mereka bisa hancur dalam sekejap. Percakapan itu terus berlanjut. Masing-masing hewan memiliki kelebihan, namun juga memiliki kelemahan. Hingga akhirnya, nyamuk yang sejak tadi hanya mendengarkan mulai merasa tidak sabar. Ia melihat satu pola yang menurutnya sama pada semua hewan di sana. Mereka semua punya rasa takut. Dan disitulah ia merasa berbeda. Tanpa banyak pertimbangan, nyamuk itu pun menyela. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah yang paling hebat di antara mereka semua. Bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kerjasama, tapi karena satu hal yang menurutnya paling penting. Ia tidak takut pada siapapun. Suasana langsung berubah. Beberapa hewan kecil saling berpandangan. Ada yang heran, ada yang tidak percaya, dan ada juga yang mulai merasa terganggu dengan pernyataan itu. Nyamuk itu melanjutkan. Ia menceritakan bagaimana selama ini ia hidup dengan mendekati hewan-hewan besar tanpa rasa takut. Ia menghisap darah mereka, menghindari serangan mereka, dan selalu berhasil lolos tanpa cedera. Baginya, singa, gajah, atau hewan besar lainnya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Mereka hanya besar tapi lambat. Dan karena itu, ia merasa berada satu tingkat di atas yang lain. Ucapan itu membuat suasana menjadi semakin panas. Beberapa hewan mulai tidak setuju. Bagi mereka, apa yang dikatakan nyamuk terdengar seperti omong kosong. Akhirnya, salah satu dari mereka mengusulkan sesuatu. Jika nyamuk memang benar tidak takut pada siapapun, maka ia harus membuktikannya. Bukan sekedar cerita, bukan sekedar kata-kata, tapi bukti nyata. Tantangan itu membuat semua hewan kecil terdiam sejenak menunggu jawaban. Dan tanpa ragu sedikit pun, nyamuk itu pun menerima tantangan tersebut. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh siapapun di antara mereka. Ia akan menghadapi singa. Bukan hanya mendekat, tapi mengalahkannya. Ucapan itu langsung disambut dengan tawa. Bagi semua hewan kecil di sana, itu terdengar mustahil. Singa adalah raja hutan, bahkan hewan besar pun segan padanya. Sementara nyamuk hanyalah makhluk kecil yang mudah hilang dengan satu kibasan. Namun, nyamuk itu tidak terpengaruh. Ia justru semakin yakin. Baginya ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia memang lebih hebat dari yang lain. Ia meminta semua hewan kecil untuk memperhatikan dengan baik. Karena sebentar lagi, mereka akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan tanpa menunggu lebih lama, nyamuk itu pun terbang menuju arah di mana singa sedang beristirahat. Nyamuk itu terbang melintasi padang savana dengan penuh percaya diri. Angin panas tidak mengganggunya. Jarak keberadaan singa yang sebenarnya masih terlihat dari batu tempat keberadaan para serangga kecil tidak membuatnya ragu. Di pikirannya hanya ada satu hal, membuktikan bahwa dirinya benar. Tak lama kemudian, sampailah dia di tempat tujuan. Seekor singa besar sedang beristirahat di bawah pohon rindang. Tubuhnya terbaring tenang, matanya terpejam, menikmati tidur siang di tengah teriknya savana. Singa itu tampak damai, tapi juga mengintimidasi. Bahkan dari kejauhan, aura kekuatannya terasa. Di sisi lain, para hewan kecil yang tadi berkumpul kini memperhatikan dari jauh. Mereka tidak berani mendekat, hanya mengamati dengan perasaan tegang. Sebagian dari mereka mulai merasa khawatir. Apa yang akan dilakukan nyamuk itu benar-benar berbahaya. Namun, nyamuk tidak berpikir demikian. Ia mendekat perlahan, lalu mulai berputar di sekitar kepala singa. Awalnya, ia hanya mengamati, mencari momen yang tepat. Lalu, tanpa peringatan, ia mulai bergerak. Ia terbang mendekati telinga singa dan mengeluarkan dengungan halus. Bzzz. Suara kecil itu mungkin terdengar sepele, namun bagi singa yang sedang tidur, itu cukup untuk mengganggu. Singa menggerakkan telinganya, mencoba mengusir gangguan itu tanpa membuka mata. Namun dengungan itu tidak berhenti. Nyamuk terus berputar, mendekat, menjauh, lalu kembali lagi.
Semakin lama, semakin mengganggu. Akhirnya, singa membuka mata. Wajahnya berubah, dari tenang menjadi kesal. Ia mulai mengibaskan cakarnya ke udara, mencoba menangkap sumber gangguan itu. Namun, tentu saja, nyamuk terlalu kecil dan terlalu cepat. Setiap kali cakar singa bergerak, nyamuk sudah lebih dulu menghindar. Serangan demi serangan selalu meleset. Nyamuk tidak berhenti. Ia justru semakin berani. Ia terbang lebih dekat, bahkan sesekali hinggap sebentar di tubuh singa, lalu pergi lagi sebelum sempat tertangkap. Singa mulai benar-benar marah. Ia bangkit dari tempatnya. Tubuh besarnya kini berdiri tegak, matanya fokus mencari si pengganggu kecil. Sementara itu, dari kejauhan, para hewan kecil mulai merasakan ketegangan yang nyata. Ini bukan lagi sekedar permainan. Ini sudah menjadi pertarungan. Dan sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Alih-alih menjauh, nyamuk justru semakin menantang. Ia terbang tepat di depan wajah singa, lalu hinggap di hidungnya. Sebuah tindakan yang berani, atau mungkin terlalu nekat. Singa tidak tinggal diam. Dengan refleks cepat, ia mengayunkan cakarnya ke arah hidungnya sendiri, berusaha menghancurkan nyamuk itu. Namun, serangan itu gagal. Nyamuk berhasil terbang sesaat sebelum cakar itu mengenai sasaran. Dan yang terjadi justru sebaliknya. Cakar singa melukai wajahnya sendiri. Rasa sakit itu membuat singa semakin kehilangan kendali. Ia mengaum keras, lalu mulai menyerang dengan membabi buta. Cakar dan giginya bergerak ke segala arah, mencoba menangkap sesuatu yang nyaris tak terlihat. Namun nyamuk tetap sulit disentuh. Ia bergerak lincah, berputar di udara, menghindari setiap serangan dengan mudah. Kadang ia hinggap di batu, lalu pergi. Kadang ia mendekat ke batang pohon, lalu menghilang lagi. Singa terus menyerang, namun semakin ia mencoba, semakin ia kehilangan arah. Serangannya tidak lagi terkontrol. Cakarnya menghantam batu, giginya menghantam batang pohon, dan setiap serangan yang gagal justru melukai dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, tenaga singa mulai terkuras. Sementara nyamuk masih terus bergerak tanpa lelah. Dari kejauhan, para hewan kecil hanya bisa terdiam. Mereka menyaksikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Seekor makhluk kecil mampu membuat raja hutan kewalahan. Dan perlahan, keadaan mulai berubah. Singa yang tadinya penuh kekuatan, kini mulai terlihat lemah. Pertarungan itu akhirnya mencapai titik akhirnya. Singa yang tadi penuh amarah kini mulai kehabisan tenaga. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka akibat serangannya sendiri. Cakar dan giginya yang tajam kini justru menjadi sumber penderitaan. Ia berhenti. Matanya masih mencari, tapi tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti. Sementara itu, nyamuk masih terbang dengan tenang di udara. Tanpa luka, tanpa goresan, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, singa benar-benar menyerah. Ia menundukkan tubuhnya, mencoba memulihkan diri, tak lagi mengejar makhluk kecil yang membuatnya kewalahan. Dan disitulah pertarungan berakhir. Tanpa melakukan satu pun serangan, nyamuk menang. Dari kejauhan para hewan kecil terdiam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Seekor nyamuk berhasil mengalahkan singa. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan ukuran, tapi dengan kelincahan dan kecerdikan. Nyamuk itu tidak menunggu lama. Ia berputar sekali di udara seolah memastikan kemenangannya, lalu terbang menjauh dari singa. Di dalam pikirannya, satu perasaan mulai memenuhi dirinya. Kepuasan. Namun kepuasan itu tidak berhenti di sana. Perasaan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mulai membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Ia membayangkan kembali ke batu besar itu, membayangkan semua hewan kecil terdiam, lalu mengakui kehebatannya, dan akhirnya ia dinobatkan sebagai raja hewan kecil.
Ia membayangkan kumbang yang dulu membanggakan kekuatannya, kini menunduk dan menjadi ajudannya. Ia membayangkan koloni semut yang merasa hebat dengan kerjasamanya, kini berdiri di belakangnya sebagai prajurit. Ia bahkan membayangkan dirinya duduk santai di atas batu besar itu, sebagai raja, sebagai yang paling hebat di antara semua. Tak perlu lagi bersusah payah mencari makan, semua akan datang kepadanya, semua akan melayaninya. Pikiran-pikiran itu membuatnya semakin tenggelam dalam rasa bangga. Tanpa ia sadari, fokusnya mulai hilang. Perhatiannya tidak lagi tertuju pada sekitarnya. Ia terbang, tapi tidak benar-benar melihat kemana ia pergi. Dan di saat itulah, sesuatu terjadi. Gerakannya tiba-tiba terhenti. Sayapnya masih berusaha mengepak, namun tubuhnya tidak bergerak maju. Ia mencoba melepaskan diri, tapi semakin ia berusaha, semakin ia terjebak. Nyamuk itu mulai panik. Ia melihat sekelilingnya, dan akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ia terjebak dalam jaring laba-laba. Tubuhnya kini terjerat benang-benang tipis yang nyaris tak terlihat, dan semakin ia bergerak, semakin kuat jeratannya. Rasa percaya diri yang tadi memenuhi dirinya seketika hilang, berganti dengan ketakutan. Namun semuanya sudah terlambat. Dari sudut jaring, seekor laba-laba perlahan mendekat. Tenang, pasti, tanpa tergesa. Nyamuk itu mencoba melawan. Namun seperti saat menghadapi singa, kali ini ia tidak punya ruang untuk bergerak. Tidak ada celah untuk menghindar, tidak ada kesempatan kedua. Dalam waktu singkat, segalanya berakhir. Makhluk kecil yang baru saja mengalahkan raja hutan, kini mati tanpa perlawanan. Bukan karena kekuatan lawannya, tapi karena kelengahannya sendiri. Teman-teman, nyamuk dalam cerita tadi memang berhasil mengalahkan singa. Tapi ia jatuh bukan karena kalah, melainkan karena kesombongan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia lengah, ia merasa paling hebat, dan disitulah semuanya berakhir. Dalam hidup hal seperti ini juga sering terjadi. Bukan kegagalan yang menjatuhkan kita, tapi justru keberhasilan yang membuat kita lupa diri. Seringkali keberhasilan menumbuhkan kesombongan dalam diri kita. Kita merasa lebih hebat dari orang lain, lebih pintar, hingga merasa lebih terhormat. Dan akhirnya kesombongan itu mendatangkan kelengahan, mendatangkan musuh, hingga mendatangkan murka Sang Pencipta. Maka dari itu teman-teman, saat kita memperoleh keberhasilan, jangan sampai kita menjadi sombong. Tetaplah rendah hati, tetap waspada, dan terus belajar. Karena sehebat apapun kita, satu kelengahan kecil bisa mengubah segalanya.